Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'alal ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irshadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan setiap kebaikan, setiap kemaslahatan. Demikian juga di malam hari ini, alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk kembali menghadiri majelis kita yaitu majelis mudarasah untuk melaksanakan belajar kita. Yang mana kita di sini sebenarnya adalah belajar ilmu wajib, mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim baik dalam akidah, fikih maupun adab serta akhlak. Dan terakhir kita sampai di pembahasan fikih sholat Jumat. Ya kan Ibu Sadan? Atau Iya. lebih detailnya lagi kita kemarin membahas syarat sah sholat Jumat. Meskipun yang hadirah di sini semuanya adalah ummahat. Dan meskipun sholat Jumat itu tidak wajib bagi ummahat sekalian. Namun pertama ummahat adalah ibu atau calon ibu atau nenek atau calon nenek yang bisa mengajarkan kepada anak-anak ini atau cucu-cucu nanti. Demikian juga ummahat di sini adalah istri-istri bagi suaminya masing-masing yang mungkin bisa memberitahu kepada suaminya. Ah, atau juga sebenarnya sholat Jumat ini memang tidak wajib bagi ibu-ibu, bagi perempuan. Namun bukan berarti tidak boleh. Tidak wajib sholat Jumat, bukan berarti tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Boleh, boleh melaksanakan sholat Jumat, boleh ikut hadir melaksanakan sholat Jumat di masjid. Dan kalau sah sholat Jumatnya, maka menggugurkan kewajiban sholat zuhurnya, sebagaimana kita bahas sebelumnya, ya kan Ibu Serena? Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja syarat sah sholat Jumat. Dan kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya syarat sah sholat Jumat itu ada berapa umat sekalian? Lima ya. Sebentar. Ada 6. Oh, Sahih. enggak. Ada 6. 6 itu apa saja? Masih ada catatannya? Yang pertama, Semua rangkaian boleh dilaksanakan waktu mengikuti salat sah. naam, semua rangkaian sholat Jumat itu harus dilakukan pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Semua rangkaian maksudnya, baik kedua khutbahnya maupun dua rakaat sholatnya, semuanya harus dilaksanakan di waktu zuhur. Ketika masuk waktu sholat zuhur, yaitu saat matahari zawal atau tergelincir ke arah barat, dan sebelum masuk waktu sholat asar. Itu batasan waktunya. Kemudian syarat yang kedua, Wahid. Salat Jumat Dilaksanakan dilaksanakan di kawasan pemukiman penduduk. Naam, sholat Jumat harus dilakukan atau dilaksanakan di daerah atau kawasan pemukiman penduduk. Kalau misalkan di Padang yang tidak ada
padang maksudnya padang pasir atau padang rumput, namanya. Bukan padang Sumatera. Di padang pasir atau padang rumput yang tidak ada perumahan penduduk di sana, maka tidak boleh. Demikian juga di hutan, tidak boleh. Tidak sah kalau dilaksanakan di sana. Karena ini merupakan syarat sah. Nah, syarat yang berikutnya, Harus dilaksanakan dengan berjamaah. harus dilaksanakan secara berjamaah. Dan kemarin sudah kita jelaskan, maksudnya berjamaah ini disyaratkan di rokaat pertama, ya kan Ibu Senan? Iya. Adapun di rokaat kedua tidak disyaratkan. Demikian juga ini berlaku untuk yang masbuk, harus dapat satu rokaat supaya bisa mendapatkan sholat Jumatnya. Kalau misalkan masbuknya kurang dari satu rokaat, berarti dia tidak mendapatkan rokaat pertama secara berjamaah, maka dia harus sholat duhur. Gitu ya, Ibu Senan, ya. Kemudian, syarat yang berikutnya, Hmm, jumlah minimal jamaah 10 orang. nah, jumlah minimal jamaah adalah 40 orang, dan kemarin kita jelaskan 40 orang ini termasuk imamnya, ya kan Ibu Sedan, ya? Iya. 40 orang ini termasuk imamnya. Dan kita juga jelaskan dan sampaikan kemarin bahwasanya eh, syarat ini atau jumlah minimal 40 orang termasuk imam ini adalah pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Masya Allah. Ya. Yang mana sebenarnya di sana ada banyak sekali pendapat, ada 15 pendapat terkait dengan jumlah minimal jamaah sholat Jumat. Yang kemarin kita sempat sebutkan beberapa pendapat, terutama pendapat empat madhab. Ya kan Ibu Senin? Ya. Terutama pendapat empat madhab. Dan kalau misalkan mau mengikuti pendapat madhab yang lain, maka harus totalitas mengikuti semua ketentuan-ketentuan di dalam madhab yang lain dalam pelaksanaan sholat atau sholat Jumat secara khusus. Nah, wafaqanallah jami'an. Kemudian syarat yang berikutnya apa Mas sekalian? Hmm, Oh iya, kemarin kita jelaskan juga ya, 40 orang ini harus yang harus apa semua Mas sekalian? mustautin. Mustautin. Naam. Jadi kalau misalkan di sana ada musafir atau mukim, maka tidak dihitung dari 40 Mustautin. orang ini. 40 orang ini Iya. harus mustautin semuanya. Meskipun eh, musafir itu boleh melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak wajib. Dan mukim itu wajib sholat Jumat, tapi tidak masuk hitungan Hitungan 40 orang itu. Nah, wafaqanallah jami'an. Karena hitungan 40 orang ini harus yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat berjamaah. Nah, wafaqanallah jami'an. Nah, syarat yang berikutnya apa, Ustaz? tidak ada jemaah sholat Jumat lain di kampung yang sama yang dilakukan bersamaan atau mendahului kecuali ada Nah, uzur. wafaqanallah jami'an. Sahih. Kita kemarin sampai di sini pembahasannya, ya kan Ibu Sudan, ya? Kita Iya. terakhir kemarin sampai di sini pembahasannya. Masih tersisa satu syarat lagi, yaitu harus ada dua khutbah yang mendahului sholat. Ya kan Ibu Sholat. Sudan, ya? Nah, Ya. adapun syarat yang kelima ini tadi, tidak ada jamaah sholat Jumat lain di kampung yang sama yang dilaksanakan secara bersamaan atau mendahului. Maksudnya apa? Di dalam satu kampung itu hanya boleh ada satu jamaah di satu tempat atau di satu masjid. Gitu ya Ustaz, ya? Iya. Hanya boleh ada satu jamaah sholat Jumat di satu masjid. Kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur. Di antara udzurnya apa kemarin yang kita sebutkan? Masih kalian masih ingat? Nggak cukup ya. Naam, misalnya jamaahnya sangat banyak sekali. Sehingga tidak cukup kalau misalkan dilaksanakan di satu masjid. Maka boleh dilaksanakan di dua masjid. Itu termasuk udzur. Atau misalnya kampungnya ini sangat luas Jauh. dan naam Iya. dan satu masjid ini terletak di ujung kampung, sedangkan ujung kampung yang lain itu kalau mau menuju masjid itu sangat jauh sekali. Maka boleh dilaksanakan di dua tempat atau dua masjid.
masing-masing di ujung-ujung gitu. Kemudian mungkin termasuk udzur juga, mungkin kita belum menyebutkannya kemarin. Termasuk udzur juga kalau misalkan antara dua kelompok jamaah ini memang ada permusuhan sampai menimbulkan pertumpahan darah. Jadi mereka betul-betul nggak bisa disatukan, gitu Mas. Kan kadang-kadang mungkin ada seperti itu, apalagi misalkan kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu ya. Jangankan orang Arab zaman dahulu, di sebagian daerah Arab sekarang masih ada seperti itu. Jadi antar kelompok kabilah itu saling bermusuhan ya. Dan mungkin memang betul-betul tidak bisa disatukan di dalam satu masjid dan mungkin akan menimbulkan pertumpahan darah kalau dipaksakan. Maka itu termasuk undur. Gitu ya Usanan. Naam. Dan kemarin kita menegaskan bahwasanya uzur itu ditakar sesuai kadarnya. Maksudnya apa? Kalau misalkan tadi misalkan uzur yang pertama itu jamaahnya sangat banyak. Jamaahnya sangat banyak sehingga satu masjid itu tidak bisa menampungnya. Tapi cukup dilaksanakan di dua masjid. Bisa atau cukup dilaksanakan di dua masjid. Maka tidak boleh ada jamaah di masjid yang ketiga. Gitu ya usulannya. Iya. Jadi uzur itu harus ditakar sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh melebihi itu. Wafakanallah jami'an. Dan kemarin kita uh, di kita mengakhiri pelajaran di pekan yang lalu saat pertengahan membahas bagian ini, kondisi pelaksanaan sholat Jumat. Kita kemarin membahas bahwasanya sholat Jumat itu imma dilaksanakan memang dalam satu kampung hanya satu jamaah saja. Tidak ada double masjid yang melaksanakan sholat Jumat yang bersamaan. Atau ada lebih dari satu masjid melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau misalkan hanya satu saja, perbesar ini sudah saya share di grup kan Ibu Sana. Di sini. Idza lam tata'addad, kalau misalkan jamaah sholat Jumat itu hanya satu saja, tidak berbilang, hanya satu saja, maka dia sahihah. Maka jamaah sholat Jumat yang hanya satu saja dalam satu kampung itu dipastikan sah sholat Jumatnya. Wa tahrumu sholatu dhuhri ba'daha wala tanaqid. Dan karena sholat Jumatnya sah, maka tidak boleh haram hukumnya melaksanakan sholat duhur setelahnya. Dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Sholat duhur kalau dilaksanakan setelah sholat Jumat yang sah ini tadi. Begitu Ibu sekalian ya. Itu kalau hanya ada satu jamaah sholat Jumat di dalam satu kampung. Namun, kalau misalnya dalam satu kampung ada lebih dari satu jamaah sholat Jumat, ada lebih dari satu masjid yang melaksanakan jamaah sholat Jumat, maka ada dua kemungkinan. Apakah pelaksanaan sholat Jumat yang lebih dari satu masjid ini, lebih dari satu jamaah ini, karena udzur atau tidak karena udzur? Kalau karena udzur, maka di sini tempatnya penjelasannya. Kalau karena udzur, ini lihaja, karena kebutuhan, karena udzur, maka sahha al-kull. Semua jamaah yang dilaksanakan itu sah sholat Jumatnya. Karena udzur. Karena tadi ada sebab udzur, ya kan Ibu Sunan? Iya. Kalau ada udzur, ada sebabnya, maka semua jamaah sholat Jumat yang dilaksanakan di dua masjid itu sah sholat Jumatnya. Namun ada ketentuan kedua, tusannu sholatu dhuhri ba'daha. Disunahkan untuk sholat duhur setelahnya. Disunahkan untuk sholat duhur setelahnya. Jadi setelah selesai sholat Jumat, dilaksanakan sholat duhur. Boleh secara sendiri-sendiri, karena mungkin tidak semua orang mengetahui sunnahnya ini. Boleh juga kalau misalkan semua orang mengetahui hukum sunnahnya ini, dilaksanakan berjamaah sholat duhurnya juga boleh. Bahkan Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam hasyiah beliau, di dalam kitab beliau
menceritakan bahwasanya di sebagian daerah di Mesir itu selalu seperti itu. Setiap kali hari Jumat selalu seperti itu. Jadi sholat Jumat terlebih dahulu, kemudian setelah selesai sholat Jumat, sholat duhur. Selalu seperti itu setiap hari Jumat di beberapa daerah di Mesir. Karena memang untuk kehati-hatian. Uh, untuk kehati-hatian. Kenapa? Karena ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwasanya ta'addudul Jum'ah atau sholat Jumat dilakukan lebih dari satu jamaah di lebih dari satu masjid yang berbeda. Itu tidak sah secara mutlak, meskipun ada undurnya. Ada yang berpendapat demikian. Tidak sah secara mutlak, meskipun ada undur. Itu diantaranya adalah Imam Syafi'i secara lafadz zahir penjelasan beliau di dalam kitab Al-Um. Maka untuk kehati-hatian akan disunnahkan untuk melaksanakan sholat zuhur setelah melaksanakan sholat Jumat. Begitu Ibu sekalian ya. Kemarin terakhir sampai di sana kan Ibu sekalian ya? Iya. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan? Bapak Ustadz, izin bertanya Ustadz. Naam, tafadhali. Eh, Batasan satu kampungnya itu bagaimana ya Ustadz ya? Batasannya apa? Kemudian kan kalau di Jakarta itu banyak pendatang Ustadz. Nah itu gimana Ustadz kalau mustaqimnya kurang dari 40? Kan kita banyak kan pendatang ya Ustadz. Syukran Nah, Ustadz, jazakumullah pertanyaan khairan. wa jazakallahu khairan katsiran. Eh, Jazakallahu khairan katsiran Bu Siti atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi batasan kampung. Batasan kampung untuk saat ini itu adalah batasan-batasan kampung yang normal, yang urf, yang menjadi kebiasaan batasan kampung saat ini. Biasanya ada tugu atau mungkin sebagian daerah itu masih menggunakan misalkan sungai untuk batasan kampung. Eh, Batas desa lah, Ibu Sulan. Batas desa. Di sana biasanya ada tugu atau gapura atau sungai seperti itu. Wafakanallah. Itu urf, patokannya adalah urf, kebiasaan yang ada di masing-masing daerah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau misalkan di daerah-daerah kota besar seperti di Jakarta, kebanyakan jamaah itu adalah atau kebanyakan orang-orang itu bukan penduduk setempat, bukan mustautin, melainkan muqim. Bahkan ada yang musafir. Maka bagaimana? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, maka harus 40 mustautin. Harus 40 mustautin. Kalau kurang dari itu, maka tidak sah sholat Jumatnya. Uh, Maka solusinya adalah mencari masjid lain yang memang genap 40 mustautinnya. Kalau tidak ketemu, maka sholat zuhur. Ini kalau di dalam mazhab Syafi'i. Ada solusi yang lain. Solusi yang lain apa? Solusi yang lain mengikuti mazhab yang lain. Seperti misalkan mengikuti mazhab Maliki misalkan. Mengikuti mazhab Maliki. Ini paling aman lah mungkin ya, mengikuti mazhab Maliki. Kalau misalkan mengikuti mazhab Hambali, karena ada riwayat di dalam mazhab Hambali, justru malah lebih banyak syarat. Tidak hanya 40. Tapi berapa mah? 50. 50 malah. Kalau di dalam mazhab Tapi riwayat, itu salah satu riwayat. salah satu riwayat. Nah, salah satu riwayat di dalam mazhab Hambali malah 50. Kalau di dalam mazhab Maliki berapa? Cukup 12. Minimal 12 termasuk Minimal. imam. Nah, 12 itu termasuk imam. Enak tuh Hanifah cuma 3. Wafaqanallahu jami'an. Maka bisa mengikuti pendapat mazhab yang lain. Gitu ya, Ibu Senan. Pendapat mazhab Maliki misalkan. Tapi kalau misalkan mengikuti pendapat yang lain atau pendapat mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, maka harus ya totalitas mengikuti pendapat semua ketentuan-ketentuan sholat Jumat menurut mazhab Maliki. Wafaqanallahu jami'an. Termasuk misalkan nanti bersucinya saat wudhu gitu, di dalam mazhab Maliki wudhu itu harus digosok-gosok, tidak cukup hanya mengalirkan air saja, harus betul-betul digosok-gosok. Untuk kalau di dalam mazhab Maliki.
Wafakanallah jami'an. Soal akhar, Mahat, ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin Ustaz, yang tadi kan batasannya seperti kampung itu seperti desa ya Ustaz. Nah Nah, kan kalau desa itu kan berarti terdiri dari beberapa RW dan RT ya Ustaz. Bagaimana sahih. kalau setiap RT itu ada masjid dan setiap masjidnya itu mendirikan sholat Jumat berjamaah Ustaz? Kembali ke ketentuan ini tadi, Om. Oh yang Sebenarnya ta'adudul Jum'ah itu tidak boleh kecuali ada udzur. Kalau misalkan memang tidak cukup di satu masjid karena saking banyaknya orangnya, maka itu ada udzur berarti kan, Mas? tapi Ustaz itu ada masjid yang besar 2000 lebih jamaah aja sebenarnya bisa Ustaz, tapi Nah, tetap juga dilaksanakan di masjid yang lain gitu gimana Ustaz? maka kalau seperti itu kan tidak ada udzur berarti, Mas. Kalau misalkan ada satu masjid besar yang cukup menampung semua orang yang ada di sana, maka itu tidak ada udzur sebenarnya. Maka nanti masuk ketentuan di sini yang akan kita bahas di sini. Jika Oh, ada ta'adudul Jum'ah atau jamaah sholat Jumat lebih dari satu, li ghairil hajah, tanpa ada udzur, maka akan ada 5 kondisinya. Akan kita bahas setelah ini, insya Allah. Begitu ya, Sunan. besar Ustaz, barakallahu fikum. Fiik barakallah. Jadi, umat sekalian, kenapa sih harus melaksanakan sholat Jumat ini harus satu di dalam satu kampung? Pertama, alasan pertama, karena Nabi, di zaman Nabi masih hidup, dan di zaman Khulafaur Rasyidin semuanya masih hidup. Mereka semuanya melaksanakan sholat Jumat itu hanya satu jamaah dalam satu masjid, dalam satu kampung. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Jadi di masa Nabi, di masa Khulafaur Rasyidin, tidak ada ta'adudul Jum'ah dalam satu kampung. Kemudian alasan yang kedua, mengumpulkan semua jamaah sholat Jumat dalam satu masjid, dalam satu tempat yang sama, itu akan menunjukkan syiar bahwasanya umat Islam itu bisa bersatu. Bahwasanya umat Islam itu rukun, bersatu. Begitu ya Ustaz. Itu dua alasan kenapa eh, tidak boleh ta'adudul Jumu'ah. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi maksud kalian, maka kita langsung lanjutkan untuk membahas ini. Kondisi ta'adudul Jumu'ah. Tadi kan ta'adudul Jumu'ah itu bisa karena udzur, maka sah masing-masing jamaahnya, namun disunahkan untuk melaksanakan sholat duhur setelahnya. Tapi kalau misalkan ta'adudul Jumu'ah ini li ghairi hajah atau tanpa udzur, maka secara rinci di sana akan ada 5 kondisi dan masing-masing ada ketentuan. Kita baca satu persatu, Mas kalian. Dimulai dari sini. Jika terjadi ta'adudul Jumu'ah li ghairil hajah atau tanpa udzur dan semua jamaah sholat Jumat itu waqa'ata ma'an. Kalau misalkan ada dua, waqa'ata ma'an atau waqa'at ma'an. Semua jamaah, kan misalkan ada lebih dari satu masjid melaksanakan sholat Jumat. Misalkan ada dua di sana atau tiga. Kan? Semuanya terlaksana dalam satu waktu yang sama. Ini yang pertama. Kedua, syukka fisabaqi wal ma'iyyah. Ragu, ragu apakah di sana ada yang lebih dulu atau terlaksana bersamaan. Ini kondisi kedua. Kemudian kondisi ketiga yang secara umum nanti akan dirinci menjadi 3, yaitu sabaqat ihdahuma. Ini salah satu dari semua jamaah sholat Jumat ini ada yang lebih dulu, ada yang paling dulu di antara jamaah-jamaah sholat Jumat yang lain. Maka nanti akan terbagi menjadi 3. Apakah diketahui secara pasti mana yang lebih dulu dan tidak bingung, ya, betul-betul pasti, atau misalkan diketahui ada yang lebih dulu tapi nggak tahu yang mana, atau uh, diketahui sebenarnya mana yang lebih dulu tapi lupa mana yang lebih dulu tadi yang mana. Wafakan Allah.
Kita bahas satu persatu dari 5 kondisi ini. Kalau misalkan terjadi ta'adudul jum'ah di dalam satu kampung, tapi tidak ada udzur, kemudian semua jamaah sholat Jumat ini terjadi bersamaan, terlaksana bersamaan. Patokannya apa? Antara bersamaan atau eh, tidak bersamaan, ada yang lebih dulu, ada yang lebih akhir. Patokannya apa, umat sekalian? Patokannya adalah takbiratul ihram. Atau lebih detail lagi, patokannya adalah mana sholat jamaah yang terlebih dahulu imamnya melafadzkan ro saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Siapa yang imamnya lebih dulu mengucapkan huruf ro? Itu yang lebih dulu berarti. Gitu ya misalnya. Bisa difahami maksud saya? Kalau ternyata misalkan antara dua masjid yang berbeda, itu imamnya melaksanakan takbiratul ihram bersamaan dan mengucapkan huruf ro secara bersamaan, berarti itu terlaksana secara bersamaan. Begitu ya misalnya. Waduh mahat. Halo? Iya. Ustaz. Nah, Ustaz. jadi patokannya bukan siapa yang selesai duluan, bukan. Tapi siapa yang memulai duluan. Gitu ya misalnya. Nah, kalau misalkan bersamaan ah, kedua imam di dua masjid yang berbeda bersamaan memulai takbiratul ihram dan mengucapkan huruf ra secara bersamaan, maka berarti sholat Jumat ini terlaksana secara bersamaan. Kalau misalkan sholat Jumat ini di dua masjid yang berbeda terlaksana bersamaan, maka apa konsekuensinya? Pertama, la yasihul kul. Semua sholat jamaah Jumatnya tidak sah. Semua sholat jamaah Jumatnya tidak sah ketika terlaksana bersamaan. Ini yang pertama. Gitu ya misalnya. Bisa difahami maksud saya? Halo? Iya, Ustaz. Ustaz. Nah, konsekuensi yang kedua, apa yang harus dilakukan kalau misalkan sholat Jumatnya tidak sah tadi? Apa yang harus dilakukan? Tu'adu ju'atan in baqiya waqt wa yasa'u laha. Konsekuensi yang kedua adalah harus diulang sholat Jumatnya. Mereka harus berkumpul dalam satu masjid yang sama, kemudian mengulangi sholat Jumatnya. Ini kalau waktunya masih cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau waktunya masih cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa kok harus diulang sholat Jumatnya? Li'adami wuqu'i Jumu'ah mujzi'ah. Karena sholat Jumatnya semuanya tidak sah. Maka harus diulang sholat Jumat. Nah, jadi kewajiban melaksanakan sholat Jumat ini belum gugur untuk semua orang yang ada di sana. Begitu ya misalnya ya? Bisa difahami maksud saya? Halo? Bisa. Iya, Ustaz. Dan kalau Harusnya seperti misalnya, ini. bagaimana Om? Harusnya? Harusnya seperti ini ya. Diulang berkumpul bersama-sama. Iya, Harusnya jadi. harus diulang bersama-sama. Nah, harus diulang bersama-sama. Maksudnya dalam satu tempat yang sama. Nah, Ribet. dan dan ini berlaku juga Mas sekalian kalau misalnya di antara ummahat ada yang menghadiri sholat Jumat, ikut sholat Jumat, mendengarkan khutbah, kemudian ikut jamaah sholat Jumat, ada ibu-ibu. Ternyata di sana ada ta'adudul Jumat di dalam satu kampung, kemudian ternyata sholatnya terlaksana secara bersamaan, maka sholat Jumatnya ibu-ibu sekalian tidak menggugurkan kewajiban sholat duhur. Karena tidak sah sholat Jumatnya. Berarti tidak menggugurkan kewajiban sholat duhur. Ya kan Ibu Senan ya? Nah, kalau misalkan sholat Jumatnya sah, maka menggugurkan kewajiban sholat duhur bagi ibu-ibu. Nah, tapi kalau misalkan sholat Jumatnya tidak sah, maka tidak menggugurkan kewajiban sholat duhur. Bingung tidak Mas sekalian? Bingung. Bingung? Mana yang bingung Om? Ada. Gimana Om? Ini, bentar. Ini saya lihat bagannya, tulisannya aja. Saya nggak jelas ini. Kalau Kan, Ustaz, di kalau ada yang lebih dulu, Ustaz. Kalau ada yang lebih dulu,
Belum kita bahas, Om. Ini masih kalau terlaksana secara bersamaan. Kalau terlaksana secara bersamaan, maka semuanya tidak sah dan kewajibannya apa? Harus diulang sholat Jumatnya di dalam satu tempat yang sama. Gitu ya, misalnya. Iya. Kemudian kita berpindah ke kondisi yang kedua, yang tengah itu Mahat sekalian. Ini apa ini? Syukka fis sabqi wal ma'iyah. Ragu, ada keraguan di sana. Ada keraguan apakah sholat Jumat ini terlaksana bersamaan atau ada yang lebih dulu dari jamaah-jamaah sholat Jumat ini tadi. Jadi ada keraguan di sana. Keraguan tentang apa? Keraguan apakah bersamaan atau tidak. Begitu ya misalnya. Wadih Mahat? Halo? Insya Allah, Aldi Ustaz. Nah, jadi kondisi yang kedua ini ragu. Ragu apakah bersamaan atau tidak. Maka apa konsekuensinya? Hampir sama. Yaitu, la yasihul kull. Tidak sah semua sholat jamaahnya. Sholat jamaah, sholat Jumatnya, itu semuanya tidak sah. Ini kalau tadi yakin bersamaan, tidak sah semuanya. Kalau ragu apakah bersamaan atau tidak, juga tidak sah semuanya. Dan juga ketentuan yang kedua juga sama. Wa'adu jumu'atan. Diulangi sholat Jumatnya di satu tempat yang sama. Karena alasan yang tadi, karena semuanya tidak sah sholat Jumat. Wa tusannu dhuhur, tapi ada tambahan di sini. Tusannu dhuhuru lihtimali kauni ihdahuma sabiqah. Dan disunahkan untuk melaksanakan sholat duhur setelahnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwasanya di antara semua jamaah sholat Jumat ini ada yang lebih dulu. Ada kemungkinan itu, Nah, ada keraguan tadi, ada kemungkinan ada yang lebih dulu sholat Jumatnya, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat duhur setelah sholat Jumat. Bingung tidak, Muhammad? Ada pertanyaan? Oh, oh, bikin ininya bingung saya. Bikin apa, Om? Dibikin kayak itunya apa namanya kayak bagannya biar lebih enak kali mungkin ini soalnya jadi Nah, kalau pakai bagian memang lebih mudah sih, Mas. Tapi iya bagian ini sudah saya kirimkan ke grup kan, Om? iya. Nanti coba. Saya sempat mengirimkan 2 kali malah kalau tidak salah bagian ini. Hmm. Nah, ini mungkin bisa lihat lagi. Di grup saya tandai di grup. Mm-mm. Hmm. Nah, saya tandai bagiannya di grup. Allah jami'an. Ada pertanyaan, Mas sekalian? Iya. Jadi Apa Ustaz? berarti ini ada dua ya, ada dua. Ini kita sekarang bahasnya yang ini, yang ragu, yang tengah ini ya. Nah, tadi yang kedua yang di tengah. Enggak, berarti ini kalau dari asal muasalnya ini sholat Jumat ini ada dua. Kalau ada yang satu hanya ada satu jamaah ya, Ya. jamaah sholat Nah, Jumat. ini Kalau itu yang ini hanya satu sholat Jumat. Hanya ada satu sholat jamaah sholat Jumat di dalam satu masjid, udah dalam satu itu kampung. sah, Nah, sah itu dan sah nggak dan boleh tidak sholat boleh zuhur. sholat duhur setelahnya. Oke, Nah, paham. Oke, terus kalau pindah yang ke ini, sini. idza ta'addadat, Kita ada beberapa, tata'addad. Ini kalau berbilang sholat Jumatnya lebih dari satu lebih dalam dari satu. satu kampung. Nah, Oke, maka itu ada 2 kemungkinan. Itu dilaksanakan karena udur, karena hajah, karena ada kebutuhan, udur,
atau Ya, li betul. ghairi hajah, atau karena Terus tidak ada udzur gitu kan. Kalau tidak ada karena udur. udzur, Yes. kalau karena ada udzur, maka Mm-mm. sahal kul, maka sah semuanya, gitu kan? Semuanya sah karena masing-masing karena udzur, ada udzur maka sah semuanya, tapi disunahkan untuk sholat duhur setelahnya, gitu ya, untuk jaga-jaga. Oh, ya Nah, sebentar, sebentar. Oh, ya, 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 ya. Disunahkan. Ya, ya. Disunahkan sholat zuhur sesudahnya. Oke. Terus Ustadz nah, lanjut. adapun di sini ini jika sholat Jumat itu dilaksanakan lebih dari satu jamaah, lebih dari satu Iya. masjid dalam satu kampung, dan tidak ada udzur, tanpa udzur, Mm. gitu ya, Mm-mm. li ghairi hajah, tanpa udzur, maka ada beberapa kemungkinan kondisi waqa'ata ma'an, semua sholat jamaah Jumat itu terlaksana bersamaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang Mm. di tengah ini, syukka fi sabqi wal ba'iyah, ragu, ragu apakah ini bersamaan atau tidak bersamaan, ada yang lebih dulu, gitu ya. Ini ragu, ini yang kedua. Sedangkan ini yang ketiga, ini yang hijau yang ketiga ini, sabaqat ihdahuma, yakin ada yang lebih dulu dari semua jamaah sholat Jumat itu, gitu ya. Kembali ke yang waqa'ata ma'an, ini yang terlaksana secara bersamaan. Tadi kita sempat jelaskan, patokannya apa bersamaan dan tidak bersamaan itu, patokannya apa? Patokannya adalah takbiratul ihram, atau lebih detail lagi, siapa yang lebih dulu mengucapkan huruf ro saat takbiratul ihram. Imam lah, takbiratul ihramnya imam. Kalau yang lebih dulu mengucapkan ro saat Allahu Akbar, itu berarti lebih dulu. Kalau bersamaan berarti ro-nya bersamaan. Begitu ya misalnya. Kalau misalkan terjadi bersamaan, takbiratul ihramnya secara bersamaan, maka semuanya tidak sah dan harus diulangi sholat Jumatnya selama masih cukup waktunya untuk melaksanakan sholat Jumat. Maksudnya cukup itu maksudnya untuk 2 khutbah dan 2 rakaat. Kalau tidak cukup waktunya ya berarti sholat zuhur. Hmm. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang di tengah ini tadi apa? Ragu. Ragu. Apakah terlaksana bersamaan atau ada yang lebih dulu? Gitu kan Ibu Selen ya? Halo? Mm-mm. Iya, iya. Nah, Ya. yang kedua ini ragu apakah terlaksana bersamaan atau ada yang lebih dulu. Maka juga hampir sama ke konsekuensinya, la yasihul kul, semuanya tidak sah. Dan juga harus diulangi sholat Jumatnya dalam satu tempat. Tapi ada tambahan, disunahkan untuk sholat duhur setelahnya. Nah, bagaimana Mas sekalian? Ada pertanyaan? Kalau yang tadi kondisi satu tadi berarti nggak disunahkan ya? Tidak, kalau misalkan yakin betul-betul terlaksana bersamaan, maka tidak disunahkan untuk sholat duhur setelahnya. Oh ya. Kecuali kalau waktunya sudah tidak cukup untuk mengulangi sholat Jumat, maka wajib melaksanakan sholat duhur. Gitu ya. Kan Ustaz, cara Nah, mengetahui yakin, cara mengetahui yakin bersamanya itu gimana Ustaz? pertama Bahwa tadi tahu itu patokannya, bersama. nah, pertama Iya, patokannya tadi kan adalah takbiratul ihram. takbiratul ihramnya imam, Om ya. Takbiratul ihramnya imam, siapa yang lebih dulu mengucapkan huruf ro saat Allahu Akbar, gitu ya. Biasanya masing-masing masjid itu menggunakan mikrofon kalau saat ini. Jadi terdengar, Heeh. bahkan terdengar, terkadang bahkan terdengar dari satu masjid ke masjid yang lain itu sama-sama saling mendengar. Kan Nah, Ustaz. terkadang seperti itu. Maka kalau seperti itu bisa diketahui kita lebih dulu atau lebih akhiran daripada masjid yang sana. Ini mah udah pasti Hmm. ragu dong kalau begitu. Atau juga misalnya
Misalnya ada seseorang yang di luar masjid yang dia tidak melaksanakan sholat Jumat, misalnya karena dia sakit, misalkan, misalnya karena sakit, kemudian dia tidak uh, berada di dalam masjid untuk sholat Jumat, dia mendengar, dia mendengar bahwasanya antara satu masjid dan masjid yang lain ini takbiratul ihramnya bersamaan atau ada yang lebih dulu gitu. Nah, maka kemudian kalau misalkan orang itu yang tidak ikut sholat jamaah itu kemudian mengkabarkan, memberitahu orang-orang yang di dalam masjid, maka orang-orang di dalam masjid bisa tahu. Gitu kan? Atau musafir misalkan, musafir yang sedang lewat gitu, yang dia tidak wajib untuk sholat Jumat, kemudian dia mendengar, oh ini satu masjid ini takbiratul ihramnya lebih dulu daripada yang itu. Kemudian dia memberitahu. Wafaqanallah jami'an. Bisa seperti itu. Nggak usah harus dipaksakan menggunakan deteksi suara gitu. Melakukan bersamaan. Tidak disematkan sisi. Ada lagi pertanyaan, Wah? Ulang ya Ustadz ya. Bagaimana? Berarti ini ya diulang ya. Ya, ini kondisi pertama dan kedua ini tadi. Baik itu yakin pelaksana secara bersamaan, ataupun ragu apakah bersamaan atau ada yang lebih dulu, itu Adalah sama-sama kondisi. tidak sah semuanya, dan sama-sama wajib diulang. Gitu Ya. ya. Bedanya kalau ragu tadi, kalau ada unsur keraguan, maka disunahkan untuk sholat duhur setelah. Mm-mm. Oke. Nah, Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan, Wahab. Bagaimana? ya Ustadz. Kita lanjutkan ke kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiganya apa? Ini Oh, diyakini, yakin betul-betul ada salah satu dari semua jamaah sholat Jumat ini yang takbiratul ihramnya duluan. Sabaqat ihdahuma. Sabaqat, ada yang lebih dulu. Salah sabar. satu dari semua jamaah, salah satu dari semua jamaah sholat Jumat di kampung ini, ada yang lebih dulu. Yakin, ada yang lebih dulu. Gitu ya. Wadih wahad. Waduh Ustadz. Nah, kalau yakin ada yang lebih dulu, maka ada tiga kemungkinan lagi. Terbagi menjadi tiga di sana. Ya Allah. Yang pertama, antu'lama sabiqah wala tunsa. Diketahui mana jamaah yang lebih dulu takbiratul ihramnya dan la tunsa, tidak dilupakan. Maksudnya memang betul-betul yakin dan diketahui ada satu masjid yang lebih dulu takbiratul ihramnya dan semuanya tahu, nah maksudnya itu tidak bingung. Tadi ada yang lebih dulu. Kalau misalkan bingung tuh maksudnya tadi ada yang lebih dulu, tapi eh, nggak tahu yang mana nih, atau lupa mana yang mana. Kalau itu nanti masuk ke kondisi setelahnya. Tapi kondisi yang pertama ini betul-betul yakin ada yang lebih dulu dan diketahui yang lebih dulu itu yang mana. Gitu ya Bu Selen ya? Ya, Wadah Muhammad? Nah, waduh. maka bagaimana konsekuensinya? Di sana ada dua konsekuensi. Fasohat, maksudnya apa? Fatasihu. Maka yang sah adalah jamaah sholat Jumat yang paling pertama. Yang sah adalah jamaah sholat Jumat yang paling pertama, yang paling dulu. Takbiratul ihram. Ini pertama. Begitu ya misalnya. Kemudian bagaimana dengan jamaah-jamaah sholat Jumat yang setelahnya? Yang takbiratul ihramnya setelahnya? Tabtulul lahiqah wa tu'adu zuhran wujuban. Dan jamaah-jamaah sholat Jumat yang mulainya setelah-setelahnya, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka batal semua sholat Jumatnya. Semua yang jamaah sholat Jumat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, semua jamaah sholat Jumatnya batal. Yang sah hanya yang pertama saja. Apakah ada konsekuensi setelahnya? Naam. Konsekuensi setelahnya adalah Ulang. tu'adu zuhran wujuban. Mereka semuanya wajib sholat zuhur. Yang tidak sah sholat Jumatnya tadi,
masjid yang jamaah sholat Jumat di masjid-masjid yang lain yang tidak sah sholat Jumatnya, itu semuanya wajib sholat zuhur. Bukan wajib mengulangi sholat Jumat, karena sholat Jumat sudah sah dalam satu kampung, satu sholat Jumat tadi. Dalam satu masjid. Itu sudah. Sedangkan yang lain-lain tidak sah sholat Jumatnya, maka mereka wajib sholat zuhur. Gitu ya misalnya. Kita cari. Jadi kita duluan aja ya, biar nggak bisa ngulang. Tapi khutbahnya lama ternyata Om. Khutbahnya lama gitu, karena nasihatnya banyak. Kita harus lebih Akhirnya, dulu. Harus yang terdepan ini Ustaz. Nanti. Wassalamualaikum. Gitu Ibu sekalian ya, bisa dipahami Mas sekalian di sini. Jadi kalau diketahui ada yang lebih dulu dan sudah pasti itu yang lebih dulu itu masjid fulan misalkan. Maka yang sah hanya yang paling pertama itu. Sedangkan yang lain-lain tidak sah sholat Jumatnya dan wajib melaksanakan sholat duhur. Mungkin itu. Ada pertanyaan, Wahad? Ya Allah. Kalau ternyata sholat duhurnya tidak dilaksanakan, bagaimana Ustaz? Ya berarti Dia tidak. dia masih mempunyai tanggungan sholat duhur. Ya, dia tidak gugur kewajiban sholat duhur. Berarti harus qadha ya Ustaz, yang dulu-dulu gitu. Ya, qadha. Nah, Waduh. Iya. kalau ya. Kebanyakan pada nggak tahu nih Ustaz. Ini yang Mungkin saya aja. mazhab Syafi'i kan dia ini ya Ustaz ya. Kalau di dalam mazhab yang lain saya tidak tahu kalau masalah ini. Makanya Ta'adudul Jumu'ah. makanya dari Kalau Aduh. kita lanjutkan, Wahad. Iyalah Ustaz. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, an tu'lama as-sabiqah wa tunsa. Diketahui secara pasti bahwasanya ada yang lebih dulu sholat Jumatnya, takbiratul ihramnya lebih dulu. Tapi tunsa, lupa. Yang mana? Nggak tahu yang mana. Tapi yakin ada yang lebih dulu, tapi nggak tahu yang mana. Gitu ya? Maka bagaimana? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah wajib sholat duhur setelahnya. Karena tadi yakin ada yang lebih dulu. Ah, jadi yang lebih dulu itu pasti yang sah. Sedangkan kita nggak tahu, nggak bisa memastikan mana yang lebih dulu. Bisa jadi yang lain, bisa jadi kita nggak tahu. Maka wajib sholat duhur. Demikian juga kondisi yang terakhir di sini. Alla tu'lama as-sabiqah minal la'iqah. Betul-betul tidak tahu. Betul-betul tidak tahu. Memang yakin tadi kan. Ini kan yang kedua tadi kan. Yakin ada yang lebih dulu. Tapi lupa mana yang lebih dulu. Tadi dari arah sana, tapi lupa yang mana itu. Masjid yang mana. Ini wajib sholat duhur. Demikian juga kondisi yang terakhir. Di sini yakin ada yang lebih dulu. Tapi betul-betul nggak tahu. Sejak awal nggak tahu. Yang penting ada aja tadi terdengar ada yang takbiratul ihram terlebih dahulu. Tapi nggak tahu masjid mana. Maka juga wajib sholat duhur setelah sholat Jumat. Begitu Ibu Sinan ya? Allah jamin. Halo? Iya Ustaz. Ada pertanyaan, Muhammad? Hmm. Ini berlaku untuk semua ya Ustaz. Semua sholat jamaah, sholat Jumatnya ya. Sholat Wajib Jumat, Mas? sholat duhur. Iya, semua masjid berarti wajib sholat duhur setelahnya. Iya, yang kondisi kedua dan ketiga ini tadi, yang eh, tidak bisa dipastikan mana yang lebih awal kan, Mas? Ah,
maka semuanya wajib sholat duhur. Hmm. Apa Ustaz? Yang maksudnya mengetahui itu siapa Ustaz? Yang yakin? Ya, Itu kita ya nanya-nanya orang sama yang orang itu. orang yang sholat. Pertama orang yang sholat itu apakah dia mengetahui atau tidak, atau mencari informasi, ya, Waduh. dari orang di luar masjid. Kalau misalkan kita di dalam masjid, mungkin masjidnya tidak terlalu jauh, kemudian saling bisa mendengar mikrofonnya. Mungkin saat kita masih khutbah di sana sudah takbiratul ihram, misalnya. Oh, berarti sana lebih dulu. Uh, dia Oh, menang tuh, menang yang duluan. berarti kita wajib sholat zuhur gitu ya. Oh, udah gitu Atau mesti cari misalkan dulu. eh, atau Jadi misalkan sholat di sana dulu. lebih dari dua masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Lebih dari dua masjid, ada tiga Sholat atau empat gitu. zuhur Dan saling mendengar. Atau misalkan orang yang di luar wajib. masjid mendengar, gitu. Tapi tidak tahu mana yang lebih dulu. Yakin ada yang lebih dulu, tapi nggak tahu mana yang lebih dulu. Maka wajib sholat zuhur, Ustaz. Semuanya wajib sholat zuhur. Ya Allah, parah banget sih ya. Aduh. Dan itu pasti berarti ya kesimpulannya sholatnya ya sholat ini zuhur terus ya. Hmm. Makanya tadi saya cerita di awal, eh Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitab beliau Hasyiah ala Fathil Qarib, beliau menceritakan bahwasanya di sebagian daerah di Mesir itu selalu setiap hari Jumat sholat Jumat dulu, setelah sholat Jumat langsung sholat duhur, selalu seperti itu. Hmm, Karena sholat Jumat memang kewajiban ya, kan? iya, iya. Kemudian sholat zuhur sebagai bentuk kehati-hatian, imma apa namanya ta'adudul Jumu'ah ini dengan uzur atau tanpa uzur. Kalau memang ada uzurnya, maka tetap disunahkan sholat Jumat setelahnya. Kalau misalkan tanpa uzur, maka untuk kehati-hatian juga mana yang lebih dulu di antara masjid-masjid ini kan gitu. Iya, iya. Itu di rumah aja lah Harusnya nanti. tuh diterapin Ustaz di masjid-masjid kita ya Ustaz. Bagaimana, Om? Tapi belum diterapkan. Harusnya ini diterapkan di masjid-masjid kita, tapi belum ada Ustaz. Sebenarnya, umat sekalian, saya tuh terkadang itu berpikir orang-orang dulu, orang-orang tua zaman dahulu itu lebih memahami syariat dan lebih mengamalkan syariat daripada orang-orang zaman sekarang, meskipun zaman sekarang secara teknologi itu lebih baik, secara fasilitas untuk belajar itu lebih baik orang-orang zaman sekarang. Tapi orang zaman dahulu, orang-orang tua zaman dahulu itu lebih bersemangat untuk belajar dan lebih bersemangat untuk mengamalkan ilmu mereka. Karena praktek seperti ini saya menemukan justru di orang-orang tua zaman dahulu. Ketika saya masih kecil, saya mendapati saya misalkan setelah sholat Jumat di kampung saya, setelah sholat Jumat saya mendapati beberapa orang yang sudah sepuh-sepuh itu mereka sholat 4 rakaat. Saya awalnya tidak tahu kok mereka sholat 4 rakaat. Ini. Saya sampai rumah itu tanya ke orang tua saya, tanya ke ibu saya. Ini kok eh, Bapak Fulan, bahkan Pak D saya sendiri, itu setelah sholat Jumat kok sholat 4 rakaat itu sholat apa ya? Nah, ibu saya bilang itu sholat duhur. Setelah sholat Jumat ini sholat duhur. Jadi sebenarnya sudah dipraktekkan, sudah diamalkan. Mungkin iya banyak orang saat ini tidak mengamalkannya karena kebanyakan orang saat ini tidak belajar. Gitu Ibu Sinan ya. Allah jami. Iya, kalau gitu cari cari masjid yang duluan Ustadz, biar nggak usah sholat zuhur. Di dalam mazhab Maliki ternyata sama. Ini saya mau baca di dalam mazhab Maliki. Idza ta'addadat al-Malikiyah qalu idza ta'addadat al-masajid fi baladin wahid fa innal jumu'ata la tasihhu illa fi awwali masjidin uqimat fihi al-jumu'ah min al-balad. Sama seperti di dalam mazhab uh, Syafi'i. Syafi'i. Hmm, kalau Hanafi pasti banyak bolehnya ya.
Kalau kalau Hambali nih belum tahu. Hambali ta'adudul amakin allati taqamu fiha al-jumu'ah. إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة فإن كان لحاجة قد يكون مسؤول الغير من تسميه الإجماع وإن لم تسمع وإن لم تسمع فإنه Hmm. kalau di dalam mazhab Hambali, kalau ada hajah maka boleh. Kalau Apa? tidak ada, kalau ada udzur, kalau ada Oh, udzur jujur. maka boleh dan sah. Hampir sama, boleh dan sah. Apa namanya? Kalau ada uzur boleh dan sah. Naam. Jadinya nggak dirinci tapi kayak Eh, gini. tapi kalau misalkan tidak ada udzur di dalam mazhab Hambali penjelasannya seperti ini. Kalau tidak ada udzur, amma in kana ta'addudu li ghairi hajah. Kalau ada ta'addudul jumu'ah tanpa udzur, fa innal jumu'ata la tasihhu. Maka sholat Jumatnya tidak sah illa fil makan alladhi udzina bi iqamatiha fihi waliyul amr. Kecuali di tempat yang diizinkan oleh waliul amr, pemerintah setempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ada kaitannya dengan waliul amr kalau di dalam mazhab Hambali. Jadi ada pemerintah setempat yang harus menentukan sholat Jumat hanya di sini saja yang sah. Nah itu baru sholat Jumatnya yang sah. Wa Hmm. in lam dan aslan, kalau misalkan tidak diizinkan, fasahihah minhum. Kalau misalkan tidak ada perizinan di sana, kalau misalkan tidak ada perizinan, wa in lam dan aslan, kalau tidak ada perizinan sama sekali di sana, fasahihatu minha ma sabaqat ghairuha bi takbiratul ihram. Maka yang sah hanya yang paling pertama takbiratul ihramnya. Sama berarti. Pada akhirnya sama. Seperti madhab Syafi'i dan Maliki. Iya ya, pokoknya intinya kan Nah, ada uzur nggak ada uzur. Ya sekarang kalau ada nah, uzur kan disunahkan ya Ustadz ya. nah, nah, Ya istilahnya kan satu masjid kurang sampai ke jalan-jalan kadang kan misalnya kok di sini gitu kan berarti itu ada uzur nah, kan ya Ustadz. nah. Tapi ya kalau mau Ta'adudul berhati-hati amakin. ya sholat aja wes ngono gitu ya. Tapi mau rata-rata penuh sih kalau di sini mah. Kalau di dalam madhab Hanafi, seperti isyaratnya Bu Anita tadi, sebenarnya beliau menjelaskan seperti ini, ta'adudul amakin allati tasihhu fiha al-jum'ah la yadur. Jadi ta'adudu Jum'ah itu tidak masalah kalau di dalam mazhab Hanafi. Tapi Hmm. ada catatan. Walakin idza ulima yaqinan. Tapi kalau betul-betul diketahui secara yakin, man yusallil jumu'ah fi masjidin anna ghairahu sabaqahu minal musallina fil masajidil ukhra fa innahu yajibu alaihi an yusalliya arba'a raka'atin bi niyatin akhar dhuhr bi taslimah wahidah. Jadi kalau misalkan dari sekian masjid yang melaksanakan sholat ini tadi, eh, tahu yakin betul-betul ada masjid yang lain yang mendahului sholatnya dalam takbiratul ihramnya, maka wajib baginya untuk sholat 4 rakaat. Nah, kalau yakin betul-betul ada yang mendahulunya, itu kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi sebenarnya secara uh, ta'adudul jumu'ah sendiri dalam mazhab Hanafi tidak masalah. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tadi, ta'adudul jumu'ah itu tidak boleh tanpa udzur. Gitu ya. Kalau Iya, di dalam mazhab Hanafi, ta'adudul jumu'ahnya itu sendiri boleh. Tapi kalau misalkan yakin yakin ada yang betul-betul duluan. tahu ada yang lebih dulu dari dia, maka Hmm. dia harus sholat 4 Sholat rakaat. Gitu ya. apa. Duhur maksudnya. Tapi ada nggak ada orang masalah gitu ya. Nah, Iya, 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 iya. Iya. jadi pada intinya hampir sama, semua 4 mazhab pada intinya dalam Iya masalah sih ini sama hampir ya, sama. benar-benar. Kalau ada yang lebih dulu, maka yang lebih dulu itu yang sah, gitu ya. Eh, eh, Sedangkan eh. yang lain wajib sholat zuhur. Apa namanya? Nah, berarti itu masjidnya di Masjid Taspen tuh dia duluan. Itu berarti di Apa sini namanya? DKM penyelenggara sholat Jumatnya juga harus bertanggung jawab dong Ustaz. Ya, ya iya melaksanakan sholat Jumat padahal ada misalkan sholat masjid yang lain yang
cukup untuk melaksanakan sholat Jumat dalam satu kampung itu dosa sudah itu. Melaksanakan ta'adudul Jumat. Kalau menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ya, ini nggak boleh dalam artian kalau dilanggar berarti berdosa. Uh, Kalau ada yang ternyata masjidnya kurang gitu ya Ustadz ya, nggak penuh gitu ya, itu harus ya, di merger gitu ya, merger sama masjid lain gitu kali ya. ya. Tapi kan sekarang ini kan Berlomba-lomba ya itu tadi paling. mungkin ya berangkat dari kesalahpahaman dalam istilah ya. Kemarin kita sempat menjelaskan istilah di kita dan istilah di dalam fikih itu agak berbeda. Jadi kalau di dalam fikih itu kan ada istilah musalla, ada istilah masjid dan ada Masjid. istilah al-jami atau masjidul jami. Jadi musalla di dalam istilah fikih itu bukan musalla di dalam istilah kita. Musalla dalam istilah fikih adalah suatu tempat atau bangunan yang pada mulanya tidak diperuntukkan untuk sholat, tapi dalam kondisi tertentu digunakan untuk sholat. Seperti misalkan lapangan digunakan untuk sholat Id, itu namanya musalla. Gitu, ya. Iya. Kalau masjid, masjid itu semua tempat atau bangunan yang dari awal memang dikhususkan atau diperuntukkan untuk sholat. Mau ukuran bangunannya besar atau kecil, itu namanya masjid. Jadi musola-musola di tempat kita, yang istilahnya musola, itu sebenarnya hukumnya masjid. Maka kalau saat masuk di sana disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid dan bisa digunakan untuk i'tikaf. Jadi musola-musola kecil itu bisa digunakan untuk i'tikaf karena hukumnya masjid. Dan diharamkan hal-hal yang diharamkan di dalam masjid. Meskipun musola kecil. Itu hukumnya masjid kalau dalam fikih. Adapun al-jami atau al-masjidul jami itu adalah masjid yang Pakai digunakan sholat untuk sholat Jumat. Jumat. Itu baru disebut al-jami. Gitu ya urusannya. Ya, ya Ustadz. Jadi patokannya bukan besar kecil, bukan. Jadi patokannya mana yang digunakan untuk sholat Jumat, itu baru al-jami. Sebenarnya tidak masalah di dalam satu kampung lebih dari satu masjid ada lebih dari satu masjid itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ta'adudul jumu'ahnya. Jamaah sholat Jumatnya lebih dari satu itu yang menjadi. Itu benar. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan, Mas? Lagi chat. Abang Ayo, Zed. izin dulu, Ustaz. Nah, silakan. Apa Ustaz? Kalau misalnya kita sholat Jumat di Masjid Jami Ustaz yang digunakan untuk sholat Jumat, tapi ternyata eh, juga ada masjid lain yang lebih kecil yang melaksanakan dan dia takbiratul ihramnya lebih dulu. Berarti walaupun kita sholat di Masjid Jami, kita tidak sah ya Ustaz, sholat Jumatnya. Wajib sholat Iya, dulu lagi ya kalau Ustaz. misalkan iya, kalau misalkan sama-sama memenuhi persyaratan yang lain, ya, misalkan sama-sama 40 orang mustautin, misalkan, dan sama-sama di dalam satu kampung, maka tetap yang lebih dulu yang sah, tetap yang lebih dulu yang sah. Ustaz. Oh, walaupun masjidnya itu saya yakin banget itu isinya hampir semuanya mustautin. Ya, dan di masjid yang lain yang lebih dulu tadi juga semuanya mustautin. Kalau misalkan ternyata di masjid yang lebih dulu takbiratul ihramnya tadi ternyata nggak genap 40 orang mustautinnya, berarti yang Nggak jelas nggak sah. sah. Di sana Oh, ya, uh, ya, ya. persyaratannya juga tidak mencukupi. Ada persyaratan yang lain yang tidak terpenuhi gitu. Oh, iya, iya, iya. Kan syarat 6 itu, 6 syarat sah tadi kan harus terpenuhi Oh, semua iya, ya. iya, iya, iya. Oh, Tapi kan ini kan ada uzur. Uzur. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Selanjutnya, syarat yang keenam atau syarat sah yang terakhir dari syarat sah sholat Jumat yang keenam adalah apa maksud kalian? Ya, Didahului oleh didahului 2 khotbah. 2 khutbah. Didahului oleh 2 khutbah. Dan ini akan eh, bersambung pembahasannya dengan ketentuan 2 khutbah itu. Makanya di pembahasan berikutnya, di pembahasan berikutnya, al-mu'allif membahas ketentuan-ketentuan 2 khutbah itu.
Di sana ada arkanul khutbatain, rukun-rukun khutbah, dan selanjutnya ada syurutuhuma. Maksudnya syurut, syarat-syarat sahnya dua khutbah. Jadi ketentuan khutbah itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, gitu ya misalnya. Mungkin kita baca terlebih dahulu, Mas sekalian, meskipun ini ya Allah secara waktu mungkin tersisa 10 menit, mungkin cukup untuk membaca apa yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah di sana tentang arkanu al-khutbatain, rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. Rukun khutbah itu ada 5. Mau khutbah apapun. Khutbah itu tidak hanya khutbah Jumat. Khutbah itu ada 10 macam khutbah. Gitu misalnya. Maka kita baca, Mas sekalian. Siapa yang mau membaca, Mas sekalian? Man uh, turidul qiraah? Latihan membaca, Mas. Ya, Harusnya tafadhol. rebutan ini, Mas. Tafadholna monggo. Manil qari'ah? Tuh, Bu Asrokah tuh. Mas Rahel barusan izin dong. Izin. Izin karena HP-nya dipakai kalau nggak salah. Barusan. Kalau kalian. Eh, Harusnya kita ada absen, ya. Terus kemudian nanti bisa berurutan gantian siapa yang baca gitu. Kalau saya ngajar talibah itu santriwati itu eh, biasanya yang baca itu langsung secara otomatis ya. Langsung ini giliran siapa itu? Manul qari'ah. Langsung siapa itu? Mungkin mereka mereka sudah ada urutannya sendiri gitu. Ini ibu-ibu bagaimana hati kalian? Ini Ya, urutannya. Bu Siti boleh. Silakan Nita, Om Ahad. tafadhali. Enggak, saya nanti kelamaan, Bu. Waktunya cuma 10 menit. Nggak apa-apa Om. Nanti mungkin di eh, kesempatan yang akan datang membacanya gantian. Hehehe. Mau mau Bu Anita dulu atau Bu Siti dulu atau Om Ahad yang lain? Mungkin ada. Silahkan, monggo. Kalau sekarang Bu Siti nanti di kesempatan membaca yang akan datang harus Bu Anita gitu Bu Siti ya. Ya Nita udah. dulu aja, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana Bu Siti? Ini memang tawadu sekali memang Ibu Siti ini ya. Wah, ini ya Bu. Gimana kalau Ustadz aja? Ya udah Bu Anita. Nanti kesempatan berikutnya Bu Siti. Nanti atau siapa yang membaca sekarang boleh menunjuk siapa yang akan membaca selanjutnya. Ya, baik. Tafadhali Bu Anita. Warkanul khutbatain apa nih? Hamdulillah. Hamdullahi. Hamdulillahi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiatu apa nih? Wal wasiatu bat taqwa. Bit taqwa. Iya, salah nih. Ini maksudnya bi ya. Nah, Bitakwa. Bitakwa. Fihima ai anna hazihi salasata mutak mutakod mutakodimah ya. Naam. Mutakodimata arkanu fi kulli minal apa ini? Minal khutbatain. Naam. Arkanun fi kullin minal khutbataini. Hai. Wa ayatum muf wa ayatu Naam. mufhimat fi ihdahuma. Naam. Doa lil mu'minin fisaniyah. Ahsan. Allah naik. Jazakillah khairan katsiran Bu Anita. Nanti di kesempatan membaca berikutnya Bu Anita boleh menunjuk siapa yang mau membaca. Ya, ya. Subhanallah ya. Eh, saya baca lagi Mas Yana supaya lebih jelas. Tadi bacanya sudah betul, tapi mungkin supaya lebih jelas, pastikan. Wafaqanallah jami'an. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa arkanul khutbatain. Hamdulillahi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bit taqwa. Fihima. Ini fihima ini masih sambungannya. Wal wasiyatu
Sambungannya dengan depan-depannya, ketiganya ini. Alhamdulillah wassalatu ala nabi, kemudian wal wasiyatu bittaqwa fihima. Fihima ini eh, berkaitan dengan ketiga hal yang disebutkan di awal. Hmm. Makanya ada keterangan di dalam kurung di sana, ini keterangan tambahan. Maksudnya fihima anna hadhihi thalathata al-muqtaqaddimah arkanun fi kullin min al-khutbatain. Berikutnya wa ayatun mufhimah fi ihdahima. Terakhir wa du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Begitu Ibu sekalian ya. Ya. Kita artikan rumah sekalian sebelum kita bahas. Nanti insya Allah di pekan berikutnya berarti kita akan membahas. Semoga Allah memberikan kemudahan nanti ketentuan-ketentuan dari masing-masing rukun khutbah ini. Kita artikan dulu. Wa arkanul khutbatain. Apa makna arkanul khutbatain? Rukun-rukun dua khotbah. Naam, rukun-rukun dua khutbah. Kalau kita perhatikan rangkaian arkanul khutbatain ini rangkaian apa Mas sekalian? Secara nahwu? Rangkaian ini apa Mudhof sih? ilaih. Mudhof apa? Naam, rangkaian idhafah. Arkan ini mudhaf dan al-khutbatain mudhafun ilaih. Gitu kan Ibu sekalian? Iya. Makanya al-khutbatain di sana bunyinya khutbatain karena aslinya seandainya marfu itu khutbatani. Khutbatani musanna. Ini double menunjukkan dua. Khutbatani. Karena dia majrur sebagai mudhafun ilaih, majrur, maka alifnya berubah menjadi ya. Khutbataini. Arkanul khutbataini. Rukun-rukun dua khutbah. Karena memang khutbah itu dilakukan dua kali ya Mas sekalian. Gitu ya Ustaz? Iya Ustaz. Khutbah itu dilakukan dua kali. Mayoritas khutbah itu dilakukan dua kali. Baik khutbah Jumat, khutbah Id, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian khutbah kusuf, gerhana maksudnya, istisqa, itu juga itu dilakukan dua kali. Subhanallah jami. Rukun-rukun dua khutbah itu ada berapa jumlahnya Mas sekalian? Rukun khutbah itu ada 5. Rukun-rukun khutbah itu ada berapa Mas? 5. 5. Coba kita hitung satu-satu. Yang pertama apa? Hamdulillahi, yaitu pujian kepada Allah. Itu ya Sana. Atau ucapan Alhamdulillah. Itu boleh kita artikan seperti itu. Memuji Allah atau ucapan Alhamdulillah. Karena nanti akan kita jelaskan insya Allah ketentuannya. Yaitu lafaz ini apakah harus menggunakan lafaz hamd. Berikutnya, rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan salawat. Menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ibu Sana ya? Ya. Menyampaikan salawat. Jadi salawat ini secara khusus salawat. Bukan doa-doa secara umum yang lain. Rukun yang ketiga berarti Ibu Sana. Rukun yang ketiga apa? Al-wasiyatu bittaqwa. Al-wasiyatu bittaqwa. Mewasiatkan ketakwaan, atau mungkin juga kita bisa artikan nasihat untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Nasihat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maksudnya al-wasiyah bittaqwa atau mewasiatkan ketakwaan adalah menyampaikan nasihat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Gitu Ibu sekalian? Iya. Subhanallah jami'an. Kemudian ada keterangan fihima. Maksudnya fihima di sini apa Mas sekalian? Pada keduanya. Ada keduanya. Huma di sini dhamir huma ya'udu ila madza? Dhamir huma itu kembali ke apa? Khutbatain. Sahih, kembali ke khutbatain. Jadi, umat sekalian, 3 rukun yang disebutkan pertama ini, pertama pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian al-wasiyatu bittaqwa atau nasihat untuk melaksanakan ketaatan. Ini harus ada di masing-masing 2 khutbah. Baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua harus ada pujian kepada Allah, salawat, dan wasiat takwa. Begitu Ibu sekalian? Iya. Wadih Ahad?
Jayid. Jadi, Makanya di sana keterangannya ai itu merupakan harfu tafsir, maksud kalian. Ai merupakan harfu tafsir. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah menjelaskan maksud dari kata sebelumnya. Maksud dari fihima anna hadhihi thalatha al-mutaqaddimah, bahwasanya uh, tiga tiga rukun yang disebutkan di awal ini, mutaqaddimah itu yang telah awal, yang disebutkan di awal. Arkanun fi kullin minal khutbatain. Maksudnya tiga rukun pertama ini adalah rukun di masing-masing dua khutbah. Jadi tiga ketiganya itu harus ada di masing-masing dua khutbah. Berikutnya, berarti rukun yang berapa? Keberapa masih kalian? Keempat. Apa itu? Wa ayatun mufhimah fi ihdahima. Apa? Maksudnya apa? Kalau diterjemahkan, ayat apa sih? Ayat. membaca ayat yang bisa difahami Oh. maksudnya. Membaca ayat yang bisa difahami maksudnya. Ah, fi ihdahima. Maksudnya fi ihdahima apa maksud kalian? Di keduanya, di dua khutbah itu kali. Ihda. Enggak. Mana ihda? Salah satu. Sahih. Di salah satu dari dua khutbah yang tadi. Jadi membaca ayat yang bisa difahami maksudnya, ini tidak harus di dua khutbah. Dua-duanya tidak. Tapi cukup salah satu dari dua khutbah itu saja. Gitu ya biasanya. Wadih Muhammad? Berarti Tamam. Kemudian rukun yang berikutnya, rukun yang keberapa? 5. Rukun yang kelima. Berarti yang terakhir Muhammad. Apa itu? Wadu'a'u lil Doa. mu'minina fi tsaniyah. Apa? Doa Doa, untuk orang doa kebaikan. kebaikan. Doa kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Mm-mm. Kapan? Fi tsaniyah. Yang kedua, Maksudnya itu fi tsaniyah? khutbah yang kedua mungkin. Fil khutbah atsaniyah. Maksudnya di khutbah yang kedua. Sahih. Umat sekalian, di sini ad-du'a'u lil mu'minin. Doa untuk atau doa kebaikan. Umat sekalian, kita harus memahami bahwasanya doa itu biasanya menggunakan huruf perantara. Bisa ad-du'a'u li, bisa ad-du'a'u ala. Kalau ad-du'a'u li, maka itu artinya adalah doa kebaikan. Kalau ad-du'a'u ala, maka artinya adalah doa keburukan. Begitu ya misalnya. Wadih Mahat? Wa du'a'u li. Doa li berarti doa kebaikan buat Kebaikan. orang-orang yang beriman, gitu Mas. Ya. Kalau ala keburukan. Doa keburukan. Misalkan kalau doa keburukan sebenarnya boleh juga mendoakan keburukan, misalkan untuk orang-orang kafir, untuk orang yang Yahudi yang telah zalim kepada saudara-saudara kita di Palestina. Boleh, tidak membatalkan khutbah. Tapi yang menjadi rukun adalah doa kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Gitu misalnya ya. Ya Ustaz. Ini alhamdulillah, ini tadi hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan syarat-syarat sah jamaah sholat Jumat, dan barusan alhamdulillah kita telah membaca rukun-rukun khutbah dan kita sudah menerjemahkannya juga. Namun kita belum menjelaskannya secara rinci ketentuan-ketentuan masing-masing. Insya Allah akan kita bahas di pekan yang akan datang, dan insya Allah kalau waktunya masih cukup kita akan lanjutkan membaca syarat-syarat sah dua khutbah. Begitu Ibu Sanana. Allah Ya jami'an. Ustaz. Hal min soal qabla an nakhtim. Ada pertanyaan masih kalian sebelum kita tutup dan cukupkan? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ayo Ujat. Ya, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya agar kita bisa melaksanakan setiap ilmu, mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi.
Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa bersyukur, bersabar, dan ridha atas semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wafiqunna wafiqunna